Cerita kiriman salah seorang warga Desa Sukawedi. Siapa yang punya hubungan buruk sama ibunya? Padahal mungkin waktu saat itu kita memang lagi emosian, lagi gak bisa memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Ditambah lagi lingkungan sekitar kita itu bukannya menenangkan, tapi malah membuat panas keadaan. Kenalin, saya yang punya pengalaman itu dulu. Kata orang-orang, saya dulu lahirnya disembunyikan. Karena ayah saya dulu itu gak mau datang ke kampung karena merasa dia orang kota. Ibu saya malu karena takut dianggap nikah gak punya suami, punya anak tapi gak punya suami. Padahal mereka sudah menikah. Tapi ayah gak mau diajak pulang ke kampung ibu. Dan semenjak saat itu, saya memang gak pernah sama sekali melihat ayah saya. Memang sih, ibu punya beberapa lembar fotonya. Dan semenjak saat itu juga, hidup saya diolok-olok oleh saudara, tetangga, dan teman-teman. Ya, mereka bilang saya anak inilah, saya anak itulah dengan sebutan-sebutan khusus. Anak yang gak memiliki ayah kayaknya hina banget di mata mereka. Ketika saya mulai beranjak remaja, saya berubah menjadi anak yang frontal, pemberontak, pembangkang. Padahal saat itu ibu saya sudah membesarkan saya sebagai seorang single parent yang hebat menurut saya. Saya nggak ngerti sepenuhnya kehidupan orang tua itu seperti apa. Katanya saya punya ayah. Katanya ayah saya cuma nggak mau pulang ke kampung ini karena takut diolok-olok. Tapi ketika ibu kerap marah sama saya, ibu sering banget bilang, "Ibu kamu ini janda, harusnya kamu itu bantuin ibu, gak banyak tuntutan, jangan nakal, jangan bergaul sembarangan, jangan ini, jangan itu." Selalu saja seperti itu, padahal saya gak pernah aneh-aneh kok. Menurut saya loh ya. Saya cuma minta dibelikan baju baru, dibelikan sepatu baru, dibelikan tas baru, dibelikan barang-barang seperti yang teman-teman saya miliki. Tahun itu musim banget mainan Tamagotchi. Semua teman-teman memamerkannya di kelas. Saya nggak punya, terus saya minta sama ibu. Ibu bilang ibu nggak punya uang. Jadi ya sudah, saya ngambek dan pergi dari rumah. Saya nginep di rumah teman beberapa kali. Teman saya sebut saja namanya Nirmala. Ibu saya dan ibunya Nirmala ini cukup dekat. Ibunya Nirmala datang ke rumah dan bilang kalau saya menginap di rumahnya Nirmala. Saya dimarah-marahin, disuruh pulang. Kejadian Tamagotchi itu berlalu begitu saja. Lalu teman-teman mulai mengkoleksi hal-hal lainnya. Majalah-majalah, benda-benda fashion, ya ada-ada saja. Tapi saya gak pernah mendapatkan itu. Gak pernah bisa menyamai mereka. Lagi-lagi saya kesel. Terakhir waktu teman-teman Dharma Wisata pergi ke Bandung, ibu bilang ibu gak punya uang. Katanya memenuhi kebutuhan sehari-hari saja susah banget. Apa benar sih ngidupin satu orang anak itu susah banget? Rasanya saya gak percaya waktu itu. Saat teman-teman yang lain pergi, saya hanya diam saja di rumah. Saya benar-benar kesal saat itu.
Ibu saya bekerja sebagai tukang cuci, setrika, terus juga tukang jahit. Kadang-kadang ibu lembur sampai jam 2 malam. Saya kasihan sih, cuma gimana ya? Gak tahu kenapa di dalam diri saya itu ada setitik kebencian buat ibu. Saya tetap menyalahkan ibu. Kata saya, kenapa sih ibu gak pilih-pilih cowok? Maksud saya kenapa ibu gak pilih cowok yang baik sehingga dia gak mesti kesusahan di sepanjang hidupnya. Tapi ibu malah jawab dan teriak dengan kencang, kalau ibu nikah cowok lain, kamu itu gak ada di sini, gak akan lahir. Ya, waktu itu saya gak ngerti sih apa maksudnya. Dan ketidaksukaan saya, kebencian saya terhadap ibu menumpuk setiap hari. Entahlah, mungkin ada begitu banyak jin dan setan yang mengerubuti tubuh saya. Sehingga saya berpikiran kalau ibu itu benar-benar makhluk yang menjengkelkan. Saya minggat dari rumah, membawa semua pakaian saya dalam kantong kresek. Ibu hanya memandangi saya, tak menahan saya. Padahal saya pengennya saat itu ibu itu nangis-nangis, minta maaf, terus berjanji buat ngabulin satu persatu permintaan saya. Mulai dari beli Tamagotchi, beli baju baru, sandal baru, sepatu baru, benda-benda fashion, topi, gelang tangan, ya pokoknya semua yang saya minta. Sesekali saya menoleh ke belakang, ternyata ibu sudah masuk ke dalam rumah. Padahal saya hanya menggertak saja. Tapi melihat ibu yang benar-benar gak sayang saya akhirnya benar-benar pergi. Saya memang jarang jajan di sekolah. Saat itu saya punya uang 5.000. Saya ingat betul uang 5.000-an warna coklat gambar sasando. Saya duduk di depan taman kota yang memang kebetulan cukup dekat dari rumah saya. Perut saya baru terasa lapar. Saya akhirnya jajan siomay dan bubur ketan hitam. Masih sisa 4.000. Kalau saya jajan terus, saya pikir saya nggak akan bisa jalan kemana-mana. Tapi saya juga bingung mau pergi kemana saat itu, karena kan teman-teman sedang dharma wisata. Di taman kota ada patung-patung hewan besar, ada pos satpam yang tidak ada satpamnya. Jadi saya bermalam di situ karena memang sehari-hari saya cukup sering main di situ. Jadi saya tidak takut karena ibaratnya saya sudah terbiasa di sana. Saya tidur di sana malam itu dan tidak tahu jam berapa, tiba-tiba saja saya merasa kalau ada seseorang yang nyelimutin saya. Rasanya hangat, walau pada kenyataannya gak ada sama sekali selimutnya. Ketika saya buka mata, saya melihat ibu saya yang sedang tersenyum sambil mengelus-ngelus rambut saya. Sambil bilang, "Maafin ibu ya Nanda, ibu belum bisa menyenangkan kamu, belum bisa membahagiakan kamu, tapi ibu selalu mendoakan semoga Nanda nanti jadi orang besar, jadi orang sukses, dan semoga nanti anak-anak Nanda jadi anak-anak yang baik." Saya tersenyum dan kembali tidur. Dalam perasaan saya itu sedang tidur di rumah. Saya lupa kalau saat itu sedang tidur di pos satpam. Semilir angin membawa aroma-aroma yang khas. Aroma-aroma baby oil karena ibu saya itu suka sekali pakai baby oil. Jadi zaman itu ada baby oil yang sering ibu pakai di tangan dan di kakinya. Bahkan ketika ia pegal-pegal panggil tukang urut selalu pijat ibu pakai baby oil.
Setelah aroma baby oil yang cukup menyengat itu tercium, saya merasa sedang berada di bahu seseorang. Sedikit terguncang-guncang. Saya mengerjapkan mata. Sesekali saya melihat saya memang berada di bahu seseorang yang sedang berjalan. Tapi karena saya mengantuk dan lelah, dengan hiruk-pikuk yang terjadi beberapa hari belakangan, saya hanya mengerjapkan mata beberapa kali dan sepertinya kembali tidur. Ketika sudah cukup lama dalam perasaan dan keadaan yang terguncang-guncang di bahu seseorang, telinga saya tiba-tiba saja sayup-sayup mendengar suara tangisan. Tangisan itu tangisan orang banyak, bukan hanya satu orang saja. Saya kaget. Dalam perasaan kaget itu, tiba-tiba saja tubuh saya yang tengah tidur dipindahkan dari bahu ke posisi tegak berdiri. Saya melihat rumah saya itu sudah ramai sama orang-orang yang pakai kerudung dan pakai pakaian berwarna gelap. Dan di ruang tamu itu ada ibu saya yang sudah terbujur kaku. Walaupun gak ada orang yang kasih tahu kalau itu ibu saya tahu kalau sesuatu yang terbujur kaku itu yang ditutupi kain berwarna kecoklatan itu adalah ibu. Semua mata orang tertuju kepada saya yang masih diam mematung. Saya ingin marah, ingin mengeluarkan kata-kata yang jelek untuk ibu. Saya ingin mengamuk, saya ingin protes, tapi saya tidak bisa melakukannya. Rasanya dunia saya runtuh. Segila-gilanya saya, senakal-nakalnya saya, sejahat-jahatnya saya tetap gila dan tetap sedih ketika mengetahui ibu saya meninggal. Padahal saya pergi dari rumah baru beberapa jam saja dan ibu saya sudah meninggal. Saya benar-benar gak habis pikir. Saya diam, saya liatin ibu saya yang gak bergerak. Saya gak nangis, cuma hati saya rasanya mengutuki diri sendiri. Kamu gak pantas hidup, Nanda. Kamu mati saja. Harusnya yang ada di posisi itu kamu. Kamu, bukan ibu kamu. Ibu kamu itu baik. Kamu yang brengsek. Pokoknya hati saya terus-terusan saja berkata seperti itu. Saya terduduk memandangi ibu. Tidak nangis, tidak bergerak, tidak mau makan dan minum. Sampai saya sadar besoknya ibu harus dimandikan, dikafani, disolatkan. Barulah ketika Bilal meminta saya untuk mencium kening sampai ke punggung kaki ibu, saya baru menangis dan sadar kalau saya sudah kehilangan ibu. Apalagi yang bisa saya perbuat untuk mengembalikan ibu? Enggak ada. Saya menyesal. Saya berhenti sekolah sejak itu. 7 hari kemudian teman-teman yang pergi dari Dharma Wisata pulang menyatakan bela sungkawa mereka. Dan salah satu dari mereka ada yang nyeletuk. Ya Allah Nanda, pantesan aja ibu kamu itu ngelarang kamu buat pergi Dharma Wisata. Ternyata beliau mau meninggal ditemani kamu. Rasanya hati saya tercabik-cabik lagi. Mereka gak tahu kalau hari itu saya sedang minggat dan membuat ibu kesal.
Hari itu setelah melihat saya pergi, katanya ibu berjalan ke dapur. Mungkin dapur licin karena ibu sedang masak. Ibu terpeleset, padahal niatannya mau mengambil celengan tanah liat yang ada di lemari dapur, dan ibu terjatuh di sana. Tetangga ibu, Wak Upi, adalah orang yang pertama kali menemukan ibu. Wak Upi kepingin ambil jahitan, dan ketika dipanggil-panggil, ibu ternyata sudah tergeletak di dapur. Saat itu Wak Upi berusaha untuk membangunkan, tapi katanya tubuhnya ibu sudah dingin. Ketika ditempelkan jari Wak Upi ke hidung ibu, sudah tidak ada lagi nafasnya. Dan tentu saja ketika menyampaikan cerita ini, saya masih gregetan, saya masih merasa bersalah tentu saja. Boleh silahkan kalau kalian ingin mengutuki saya. Saya merasa ya gak pantas hidup lagi. Tapi saya teringat entah itu memang arwah ibu atau sesuatu yang menyerupai ibu, atau entahlah apa saya menyebutnya. Ketika saya tertidur di pos satpam di taman kota, ibu berkata dan akan mendoakan bahwa anak-anak saya akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan salihah. Dan sebisa mungkin sampai detik ini, hari ini, di bulan ini, saya masih berusaha dengan keras untuk mendidik, memberikan pelajaran tentang adab, sopan santun, hidup yang apa adanya kepada keempat orang anak perempuan saya. Dan memang cerita ini gak seram, tidak menakutkan seperti penampakan pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, atau apapun itu. Tapi menurut saya, kehilangan seorang ibu adalah hal yang paling menakutkan. Semoga gak ada lagi nanda-nanda lainnya di luar sana. Semoga kalian benar-benar menghargai dan menikmati waktu dan kebersamaan bersama ibu dan ayah kalian.